Selamat malam Jared. Malam. Oke, perkenalkan ya, sebelumnya aku Amai dari Poltekkes Kemenkes Bandung tingkat 4. Nah, Amai itu perwakilan dari kelompok di mata kuliah transkultural. Jadi kita di sini tuh mau membicarakan tentang pengobatan tradisional yang ada di Papua. Tapi sebelum itu, kita mau tahu dulu nih, saya lagi bicara dengan siapa, dari mana asalnya. Sebelumnya memperkenalkan nama saya Jared Nilbuni dari Prodi 3 Sanitasi Lingkungan tingkat 2. Oke, jadi kita di sini dengan Jared dari Prodi Sanitasi Lingkungan tingkat 2. Tingkat 2. Nah, Jared ini asalnya dari Papua ya? Iya, dari Papua. Dari Papua itu bagian mana, boleh dikasih tahu ke teman-teman? Oke. Izin memperkenalkan, saya dari Papua Tengah, Nabire. Papua Tengah? Iya, dari Nabire. Nabire. Oke, kita santai aja Jared, gak apa-apa. Tapi kalau daerahnya itu bagian pegunungan di Intan Jaya Kabupaten. Daerahnya di bagian pegunungan Intan Jaya, Kabupaten Intan Jaya. Kalau provinsi Papua Tengah, Nabire. Provinsi Papua Tengah, Nabire. Iya. Jared, apa kabarnya nih? Puji Tuhan, kabar baik-baik sih. Puji Tuhan, kabar baik. Jadi berarti sebelum kesini habis ngapain tuh tadi hari ini? Tadi habis mau bareng di sini, habis putar-putar Popeyes saja, Popeyes. Habis minum pop ice Ya, Jarednya. Popeyes baru datang di sini. Baru datang ke sini. Ya. Jauh nggak tadi, dari mana? Berarti Dari Gen Batu. dari Gunung Batu. Oke. Makasih ya udah mau hadir di sini. Ya, makasih juga Teh. Oke nih, sekarang aku mau langsung aja ya ke pertanyaan pertama gitu. Ya. Aku pengen tahu, ini kita santai aja ya, Jared boleh kasih tahu aja yang emang Jared tahu gitu tentang pengobatan tradisional apa sih yang Jared ketahui di Papua, di tempatnya Jared, itu boleh dijelasin? Oke, izin ya Teh. Iya, nggak apa-apa. Ya, di Papua kan ada berbagai macam obat tradisional yang ada. Tapi di sana kan ada berbagai macam daerah, terus kabupaten, Iya. terus suku ras, agak sukunya mungkin sekitar banyak. Jadi di sana kalau suku saya ini, suku Moni. Suku apa? Suku Moni. Suku Moni. Ya. Oh, jadi ada kata Jared itu ada beberapa suku banyak gitu ya. Ya. Nah, Jared ini sukunya suku Moni. Suku Moni. Ya. Jadi obat tradisional yang dikonsumsi oleh suku Moni tersebut itu ada beberapa obat tradisional yang sudah disepakati dan sudah dipercaya oleh masyarakat setempat. Oke, apa aja tuh berarti yang udah dipercayai? Ya, kalau sudah dipercaya itu ada 4. Ada 4. Ya, ada 4. Oke, yang pertama apa? Yang pertama buah merah. Buah merah. Ya. Oke, jadi buah merah tuh apa? Gimana tuh? Ya. Jadi saya sebutkan dulu, nanti jelaskannya itu sebentar. Oh iya, boleh. Boleh. Jadi yang pertama ada buah merah. Ya, pertama itu buah merah. Yang kedua daun katar. Daun katar. Gatal. Ya, daun gatal. Oke. Buah merah, daun gatal. Ya. Terus ada garam produksi sendiri dari suku Moni. Garam produksi sendiri dari suku Moni. Ya. Oke. Yang keempat? Terus yang keempat ada pohon putih, kayu putih. Pohon kayu putih. Ya, pohon kayu putih. Benar. Oke, jadi tadi ada buah merah. Ya. Terus yang kedua tadi daun gatal. Ya, daun gatar. Yang Terus? itu yang garam. Garam Buat dan dari pakai buatnya dari garam produksi sendiri. ya pohon. Pohon. Dan yang keempat tadi Yang keempatnya tuh dari kayu putih. kayu putih. Oke. Oke, jadi ada 4 dan katanya Jared mau jelasin satu persatu. Boleh. Oke. Boleh, dari yang pertama buah merah. Apa sih itu buah merah, Jared? Oke. Ya, buah merah itu dulu-dulunya tidak mengenal dari seluruh Indonesia bahkan pun dunia. Terus tapi sekarang ini mulai buah merah itu mereka sedang produksi, terus
jadikan buah merah itu sekarang itu sudah mengenal bahwa bisa jadikan minyak. Ya, terus dia juga bisa menjadi obat. Obatnya itu fungsinya untuk obat efek dalam begitu. Jadi, agar kalau konsumsi buah merah tersebut itu bisa mencegah. Gitu. Itu untuk buah merah. Oke, jadi buah merah itu tuh tadi bisa kata Jared itu bisa untuk memproduksi minyak. Iya. Jadi bisa digunakan untuk minyak. Oke, sebelum ke minyak nih, tadi katanya kan itu pengobatan tradisional. Terus tadi Jared bilang kalau si buah merah ini bisa untuk bagian dalam. Ya. Nah, contohnya tuh apa tuh ketika Jared lagi ngerasain sakit apa sih si buah merah ini dikonsumsi? Ya. Jadi ketika buah merah itu kalau mau konsumsi itu ketika seseorang mengalami sakit, namanya sakit buang air dengan darah gitu. Oh, jadi kalau misalnya seseorang buang airnya dengan darah, Ya, dikonsumsilah si buah merah buah ini. merah itu. Jadi dia punya geta-geta atau apa yang diproduksi itu bisa berlawanan dan bisa mencegah sedikit gitu. Oh, oke. Apakah itu hanya untuk penyakit yang buang air dengan darah, Jared, atau penyakit yang lain juga bisa dengan buah merah ini? Kalau untuk sepengetahuan saya Iya, sepengetahuan Jared. itu cuma itu saja, tapi masih analisa ke dalam gitu. Oh, jadi memang kalau orang-orang yang buang airnya Darah. ada darahnya, Ya. jadi kebanyakan konsumsinya buah merah gitu. Nah, cara mengonsumsi si buah merahnya tuh gimana? Dan buah merah tuh gimana ya? Apa bentuknya gitu? Gimana kalau yang boleh jadi ceritain nggak? Boleh. Jelasin. Itu kayak buah merah itu masyarakat setempat, masyarakat adat sering menggunakan buah merah tersebut itu. Terus di mana-mana ada di bagian peradaban daerah. Ya. Jadi di daerah-daerah tersebut itu mereka banyak yang konsumsi itu bukan hanya saja untuk mencegah penyakit, tapi itu bahan makanan tradisional sendiri untuk makanan pokok. Oh, jadi buah merah tuh selain tadi untuk mengobati penyakit yang tadi Jared bilang, ternyata buah merah tuh emang buah yang dikonsumsi sama masyarakat di sana. Ya, masyarakat sana. Jadi buah merah itu dijual atau kita bisa ambil aja berarti di mana saja? Buah merah itu bisa dijual, tapi soalnya kan di sana kan ada buah merah tersebut itu dia punya dia berupa tumbuhan. Oh, dia berupa Iya, tumbuhan, pohon. Ya, pohon. Terus dia daunnya itu daun pandan. Tahu daun pandan kan? Nah, oh iya, daun pandan, Iya. ya. Seperti ya daun pandan, terus Seperti daun pandan. nanti dia buahnya itu buah pandan gitu. Oh, oke. Jadi buah merahnya ini kebanyakan tuh memang ditanam sendiri gitu ya? Ya, tanam sendiri. Jadi diambil, dan memang itu buah tradisional masyarakat sana. Iya, masyarakat suku Mandi, bahkan pun daerah-daerah lain juga ada gitu. Oh, daerah-daerah lain juga ada. Kalau Jared sendiri udah pernah belum konsumsi si buah merah ini? Sering banget sih. Sering banget. Makanan pokok saya itu. Oh, makanan pokok Jared tuh itu buah Ya. merah gitu. Berarti Jared konsumsinya pernah nggak pas lagi Jared sakit? Konsumsi. Waktu itu Jared sakit apa? Boleh diceritain pengalamannya gimana? Waktu itu saya tidak mengalami sakit, cuma di sana kan ada orang tuanya banyak. Orang Terus, tua? Ya, maksudnya kan yang lansia begitu. Oh ya, lansia. Usia ya. Jadi mereka kebanyakan itu kalau sakit yang seperti tadi saya sudah dibilang bahwa buang air dengan darah, berarti mereka konsumsi barang itu nanti bisa mencegah sedikit begitu. Jadi orang tua yang menggunakan barang itu dan sudah dipercaya oleh suku tersebut. Oke, jadi Jared sendiri sih mengkonsumsi buah merahnya tuh karena memang dia suka, jadi memang dimakan bukan untuk pengobatan. Tetapi lansia di Papua, setahu Jared, ketika mereka sakit tadi buang air ada darah, mereka mengkonsumsi buah merah tersebut dan sembuh gitu ya, berhasil, dipercaya bahwa buah merah tuh bisa mengobati penyakit itu gitu. Nah, kalau misalnya setahu Jared nih, ada nggak sih efek yang buruk gitu, yang kayak habis makan buah merah nih jadi bikin kesehatan menurun atau dampak negatifnya gitu, efek buruknya ke tubuh kita pernah nggak ada terjadi atau sepengetahuan Jared gitu?
Oh, ya kalau mengenai efek buruknya itu, ya saya cuma sedikit menjelaskan. Iya, iya. Ya jadi kalau untuk efek buruknya itu kalau kita mengkonsumsinya itu dengan masaknya itu dengan apa belum matang baru makan berarti nanti efek buruknya itu bisa diare. Oh. Ya. Jadi harus kalau konsumsi barang itu jangan makan jangan makan mentah, jangan makan mentah, harus konsumsi dengan baik, terus dia harus matang, baru harus makan, bisa ramas, bisa langsung makan. Oke, jadi ternyata kalau mau mengkonsumsi buah merah ini jangan perutnya kosong ya, tapi kita harus makan dulu baru Yeah. kita konsumsi buah merah. Karena pernah terjadi kalau misalnya langsung makan buah merah tanpa kita isi perut dulu, justru malah diare, menimbulkan diare. Benar sekali. Kalau aku boleh tahu nih sedikit lagi nih tentang buah merah, rasanya tuh gimana sih dan apakah dimakannya tuh langsung saja atau kayak perlu dipotong kah atau harus dikupas atau harus dimasak gitu, dan rasanya tuh gimana sih? Ya sangat keren sekali pertanyaannya ya, jadi saya coba ya. Iya. Itu kalau untuk cara konsumsinya itu ada berupa buahnya begini, buahnya agak panjang gini. Nanti ada ya di sini. Jadi harus Buahnya. potong, kasih keluar dia punya ini dulu dalamnya. Oke. Ya kita tahu dia punya. Oh ada, iya ya. Ya terus habis itu potong, Potong. jadi dibagi-bagi baru direbus. Oh jadi direbus dulu. Ya, direbus. Tidak langsung dimakan ya. Ya langsung. Oh oke deh. Kalau gitu rasanya gimana Jarek? Rasanya tuh ya rasa pahit tapi enak gitu. Oh pahit, buah Ya. merah rasanya pahit. Tapi agak tidak pahit. Maksudnya tidak berlebihan pahit begitu. Dia pahit tapi tidak terlalu pahit gitu. Jadi masih kita bisa nikmati dan enak. Ya gitu enak ya. gitu. Oke deh, ada lagi nggak yang mau Jared tambahin tentang buah merah ini? Ya kalau khusus mengenai buah merah, kami sudah bahas sesuai dengan apa analisa saya di lapangan. Jadi seperti saya gitu saja. Seperti itu saja gitu ya. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditambahin mungkin kita bisa ya. Ya. Langsung saja dijelaskan lagi gitu. Oke, tadi yang pertama tuh buah merah. Yang kedua tadi Jared sebutin itu daun gatal. Ya, Nah, benar daun gatal tuh sama kayak tadi pertanyaannya. Jadi Jared boleh jelasin daun gatal tuh kayak gimana bentuknya, caranya gimana gitu, mendapatkannya. Oh, ya baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai daun gatal tersebut. Jadi di setiap suku yang ada di bagian pegunungan pasti mereka menggunakan daun gatal tersebut. Jadi daun gatal itu dia tumbuhnya itu berupa sebuah pohon saja. Contohnya itu kayak tanaman bunga begitu, Tanaman bunga. tapi daunnya itu agak tebal. Oh, oke. Jadi dia diawali dengan daun-daun itu diawali dengan sebuah duri-duri begitu. Sebuah Duri. duri-duri. Ya, dekat daun-daunnya, daun-daunnya. Jadi daun itu kalau ketiga manusia atau masyarakat mereka mengalami sakit semacam sakit badan, terus hangat kakinya, tulang-tulangnya kalau sakit berarti mereka bawa langsung aja bawa terus menggunakan. Oke, jadi daun gatal ini dia seperti sebuah tanaman, daunnya tebal dan ada duri-durinya gitu. Ya. Dan ketika masyarakat itu merasa pegal badannya ataupun hangat atau kakinya nyeri tadi ya, mereka bisa ambil daun gatal itu. Nah, caranya tuh gimana? Udah diambil terus daun gatalnya diapain? Digosokkan atau dimakan atau diapa? Ya. Kalau di daun gatal tersebut itu bukan makan. Bukan dimakan, Ya, tapi diapa? ambil daunnya aja baru dioleskan tempat yang sedang sakit. Oh, oke. Jadi daunnya dipetik lalu digosok saja langsung Ya, tanpa perlu dioles. direbus di apa? Ya dioleskan di tempat bagian yang sakit. bagian sakit. Hmm. Bagian sakit. Jadi daunnya langsung digosok-gosok aja ke tempat yang sakit.
Kalau Jared sendiri udah pernah belum coba daun gatal ini? Udah pernah sekali, sering. Oh sering? Gimana tuh coba salah satunya pas lagi kenapa dan gimana efeknya ke tubuh Jared? Wis, katanya sangat bagus sekali. Waktu itu saya lagi jalan kaki. Jalan kaki? Jalan kakinya itu sekitar 100 meter. Iya, 100 meter. Ya, 100 meter. Terus saya jalan kaki dan sampai satu tujuan di gunung lagi, kampung saya. Oke. Terus saya mengalami sakit tenggorokan di sini. Terus Iya. darahnya tuh udah pada hipertensi naik gitu kan. Oh iya, oke. Jadi saya waktu itu gosok daun tersebut itu langsung udah darah-darah tersebut yang udah pada kumpul-kumpulan udah pada kasih kembali jadi normal gitu. Oke, jadi tadi kata Jared itu jalan 100 meter ke kampungnya, terus kakinya tuh bengkak-bengkak ya. Iya. Nah terus Jared gosokin tuh daun gatal itu, terus kata Jared merasa darahnya jadi normal lagi gitu ya. Boleh diceritain nggak itu setelah digosok langsung Jared merasa sehat gitu ya, nggak bengkak lagi, bengkaknya mengecil atau tunggu beberapa waktu dulu? Nah, itu obat yang paling ampuh sekali kalau menurut masyarakat di sana. Ya. Jadi ketika mereka ikut berbang atau mereka jalan kaki, di sana kan banyak pengumuman, jadi pasti mereka nggak pakai kendaraan jalan kaki. Oh ya. Ya. Terus kalau mereka kalau petani lagi pada kerja, ya di sana kebanyakan itu konsumsi barang itu. Oke. Jadi cepat sekali sembuh. Jadi pokoknya obat itu untuk pegal-pegal, terus sakit-sakit tulang-tulang. Itu kalau kita gosok, masih bukan gosok tapi oles, langsung dia akan sakitnya minta ampun. Sakit. Oh ya, oke. Terus beberapa menit lagi dia akan hilang, sudah sakitnya hilang lagi. Wah, jadi Dan normal. ketika daun gatal itu digosok, sakitnya minta ampun kata Jared. Jadi sakit banget ketika digosoknya. Tapi beberapa menit setelah itu sembuh gitu ya, pegal-pegal itu hilang. Oke Jared, kalau misalnya daun gatal ini bisa nggak sih dikonsumsi untuk anak-anak? Kalau untuk anak-anak sudah pada batas usia begitu. Jadi kalau umur 10 ke bawah nggak bisa. Oh jadi kalau misalnya dipakai ke 10 tahun ke bawah tuh tidak boleh ya? Bisa dijelasin nggak menurut Jared tuh kenapa gitu? Apa karena teksturnya kah atau apa? Nah, itu karena dibatasi 10 tahun ke bawah dibatasi karena dia punya daun gatalnya itu dia punya mekanisme bekerja dalam tubuhnya itu keras sedikit, jadi tulangnya masih belum keras. Oh oke. Jadi kalau obat itu kalau dia bukan obat tapi dia daun gatal tersebut kalau digosok, jadi dia terlalu ambil alih untuk di bagian dalam tubuh, terus nanti sakitnya tambah parah untuk anak kecil. Oh. Jadi dilarang untuk anak kecil. Oke, jadi menurut Jared daun gatal ini kalau digosok tuh karena tulangnya masih belum sekuat itu gitu ya, jadi takutnya sakitnya malah tambah parah gitu. Oke deh, itu untuk daun gatal. Nah, kalau daun gatal sendiri bisa didapetin di mana tuh? Itu daun gatal tersebut dia bisa temu di liar. Liar? Oh di mana saja? Mana saja. Jadi untuk mendapatkan daun gatal itu gampang ya berarti ya? Gampang aja. Gampang, oke deh kalau begitu. Jadi tadi buah merah udah, daun gatal udah. Yang ketiga tuh tadi Jared bilang ada garam dari suku Muni. Nah itu gimana tuh? Ya, jadi ada garam tersebut. Jadi garam itu mereka buat pakai pohon, tapi pohon itu pohonnya khusus, namanya pohon dago. Pohon dago. Ya, pohon dago. Jadi ketika pohon dago itu, saya langsung saya jelaskan. Iya boleh. Ya, ketika pohon dago itu mereka kumpul-kumpul jadikan banyak, terus dipotong-potong kecil-kecil, diikat,
Habis itu masukkan di sana ada air garam. Oke. Jadi mereka kasih dendam ke air garam. Ya. Habis itu daun tersebut kalau dia sudah masak gitu kan di dalam air garam itu, berarti mereka masak lagi. Bagaimana cara untuk produksi masaknya, struktur masaknya itu seperti mereka bakar itu dia punya batanya itu. Oke. Terus habis itu nanti mereka dibungkus-bungkus. Harus dibungkus-bungkus, mereka di teras, maksudnya kasih dijemur gitu. Oke, coba aku jelasin sedikit ya, kita ulang. Jadi pohon dagonya dipotong-potong, terus diikat gitu ya, mungkin kayunya tuh diikat, terus direndam di air garam. Jadi di suku Papua tuh ada air garam gitu ya, air yang memang sudah asin. Nah, terus kayunya tuh direndam di air itu, kemudian dibakar tadi prosesnya. Ya, dibakar. Dibakar? Ya, prosesnya dibakar. Dibakar, lalu setelah dibakar dijemur tadi? Ya, setelah dibakar, ini sudah jadi matang, jadi alang-alang. Oke. Nanti jadikan dirampas pakai tumbuk-tumbuk pakai batu. Oke, ditumbuk-tumbuk pakai batu. Sampai dia harus lewai, habis itu dibungkus. Berkas kering. Oke, setelah itu dibungkus. Bungkus berkas kering di api. Oke. Jadi nanti hasilnya itu dia seperti apa tuh, kayak kristal gitu ya? Ya, hasilnya kristal gitu. Terus satu bungkus begini. Oke, satu bungkus seperti itu. Ya. Berarti cara mengkonsumsinya bagaimana tuh, Jared? Cara konsumsinya itu langsung saya bisa konsumsi pakai gitu ya. Oke, jadi si garam yang tadi sudah jadi ini tuh kan dia mengkristal gitu ya. Baru kita konsumsinya dijilat aja gitu ya. Berarti rasanya asin. Asin, kalau itu asin. Oh, asin. Itu digunanya untuk sakit apa berarti, Jared? Itu gunanya untuk orang yang macam mengalami sakit jantung. Sakit jantung. Terus berlebihan hipertensi gitu. Oh, oke. Jadi kalau orang itu sakit jantung, dia mengkonsumsi tadi garam yang tadi diproduksi sendiri gitu. Jared sendiri pernah nggak coba garam itu? Sering banget sih. Oh, sering banget. Tapi berarti Jared mengkonsumsinya karena Jared sakit kah jantungnya atau kenapa? Kalau aku soalnya biasa konsumsi sana. Jadi aku cuma konsumsi aja. Oh, konsumsi hanya karena untuk apa? Karena suka saja? Ya, karena pokoknya kalau sudah jadi kita punya bahan tradisi makan ya. Oh, biasa dimakan apa berarti? Jilat itu tadi. Itu cuma potong-potong dikit-dikit aja. Dikit-dikit aku makan. Terus garam itu bisa jadikan sebuah larutan. Terus kasih masukkan macam buah-buahan yang asam begitu campur baru bisa dimakan. Oke. Itu salah satu vitamin C juga. Jadi si garam ini tuh bukan hanya untuk tadi sakit jantung, tapi juga memang bisa digunakan sebagai asinan gitu. Jadi memang dikasih buah biasanya, jadi dicampur lagi gitu ya, untuk makanan tradisional di sana. Enak banget ya. Kalau untuk garam ini sama nih pertanyaannya kayak daun gatal tadi. Apakah semua orang bisa konsumsi ini atau ada batas usia tertentu? Oh, itu tidak batas usia. Semua orang bisa. Semua orang bisa, jadi tidak ada batas usia untuk garam ini. Jadi semua orang bisa ya. Oke, tadi gua merah udah. Kedua tadi apa? Daun gatal. Terus yang ketiga pohon dago yang bisa menghasilkan garam. Jadi garam itu namanya itu dago kumu. Jadi dago? Kalau sudah jadi garam berarti dago kumu. Oh, jadi kalau sudah jadi garam itu namanya dago kumu. Oke. Makasih loh. Nah, yang keempat itu ada kayu susu tadi Jared bilang. Kayu susu tuh kayak gimana sih, Jared? Sama nih, Jared boleh jelasin lagi. Ya, boleh.
Kalau untuk kayu susu khusus untuk bagian pegunungan kurang padat, maksudnya padat, agak nggak ada gitu. Terus bagian pesisir pantai agak banyak. Jadi tali apa ini? Apa? Tali apa namanya tadi? Kayu susu. Kayu susu. Oh iya. Jadi kayu susu itu waktu itu saya mau beli di tempat jual. Terus saya bertanya di sana. Ya, kalau di sana kan kayu susu tersebut itu saya kurang produksinya itu ada orang-orang sendiri, ada khusus begitu. Oh, oke. Ya jadi itu untuk fungsinya untuk tulang-tulang yang sedang hangat, sama saya kayak seperti itu. Terus kalau untuk minum tidak. Oke. Ya. Jadi kayu susu itu ternyata kalau untuk Jared ini kan tadi daerahnya dari pegunungan. Jadi kalau di kayu susu di daerah pegunungan itu agak jarang gitu ya. Lebih banyaknya di daerah pesisir pantai. Ya. Dan tadi kayu susu itu digunakan fungsinya untuk tulang-tulang yang hangat. Iya, tulang-tulang yang hangat. Oke, jadi Terus kalau kita bisa jadikan sebuah larutan kayak macam di sini kan ada minyak daun, kalau biasa kayak gitu. Kalau di sana kan ada minyak kemiri yang kayak begitu. Jadi kalau sesuai produksi bisa jual. Oh, oke. Jadi kayu susunya ini diolah menjadi kayak minyak gitu, seperti minyak. Iya, minyak tawon. Minyak tawon. Dan dioles ke tulang-tulang yang iya. Kalau Jared pernah nggak mencoba itu? Pernah. Dan gimana tuh rasanya ketika digosokkan, itu gimana? Itu rasanya itu sama saja kayak minyak tawon yang produksi dari industri gitu. Jadi dia punya cara bekerjanya itu sama kayak gitu. Jadi kalau ketika digosok bisa angkatkan badan. Oh, oke. Ya, cuma bisa mencegah begitu aja. Jadi kayu susu ini mirip rasanya kayak kalau teman-teman pernah tahu minyak tawon gitu ya. Jadi itu rasanya mirip dan menimbulkan sensasi panas gitu. Berarti kalau kayu susu ini tadi dijual ya, Jared beli, berarti ya tidak memproduksi sendiri. Ya. Ya, dijual itu tuh sama masyarakat di sana berarti dijualnya. Ya. Jadi kami cuma bawa aja jual. Habis kami ambil dari hutan, potong-potong. Kalau jual ke mereka, baru yang mereka produksi. Jadikan obat. Mereka itu orang Papua di sana? Orang Papua sendiri. Oh, jadi memang ada yang ambil sendiri, ambil dari hutan, lalu nanti dikasih ke bagian yang memproduksinya. Setelah itu dijual kayak gitu. Dan nanti hasilnya kayak minyak seperti minyak tawon gitu. Oke deh, itu ya untuk tapi sebelumnya kayu susu itu sama nggak sih dengan kayu putih tadi? Kan kita di awal ada ngomong tadi sedikit kayu putih, itu sama nggak kayu susu dan kayu putih? Atau berbeda? Kayu susu kayu putih itu terus sama saja. Oh, sama saja. Jadi di sana bisa disebut kayu susu, bisa disebut kayu putih. Ya. Oke. Cuma dia punya wujudnya yang beda-beda. Oh, jadi tapi sama saja kalau diproduksi. Tapi sumbernya sama dari kayu yang sama. Sumbernya beda. Oh, beda. Ya, wujudnya beda. Cuma kalau produksi cuma jadikan satu bahan larutan. Oh, sama-sama seperti larutan. Tapi kalau kayu putih dari Papua juga? Kayu putih ya, di Papua juga. Di Papua juga. Berarti pengobatan tradisional di sana juga kayu putih. Ya. Jadi menurut analisa saya, maksudnya pengamatan saya di sana itu begini. Di sana kan ada kayu putih, terus ada rotan juga ada, terus kayu putih kayu susu. Jadi beberapa itu tuh orang-orang misalnya analisa itu mereka yang lebih tahu mengenai lebih dalam. Oke. Ya, tapi kalau saya cuma ini sekedar pengamatan saya.
tapi masih belum tahu lebih dalam. Tapi yang tahunya itu orang yang produksi yang tahu lebih dalam efeknya apa. Oke, kalau kayu putih ternyata Jared kurang mengerti gitu ya. Tapi dari pengamatan Jared, kayu putih dan kayu susu tuh sama dari cara produksinya dan menghasilkan suatu larutan yang sama-sama gitu ya, mirip. Oke, tadi sebenarnya ada yang kelewat sih sedikit gitu ya, takutnya ada yang bingung tadi buat yang buah merah itu katanya bisa diproduksi jadi minyak ya. Oh, Nah itu minyaknya untuk pengobatan juga atau bagaimana Jared? minyaknya itu minyak biasa. Oh minyak biasa, Ya minyak untuk apa konsumsi untuk apa untuk masak. Oke, sip. Tadi kepikiran gitu ya, ada yang belum ditanyain. Jadi dari 4 inilah 4 pengobatan tradisional yang sering gitu ya di suku Moni. Dari buah merah, daun gatal, pohon dago, dan yang terakhir tadi kayu putih, kayu susu gitu. Oke deh, itu jenis-jenis pengobatannya gitu ya. Sekarang aku mau tanya lagi nih. Kalau dari Jared sendiri nih, pendapat pribadi Jared gitu ya, menurut Jared pengobatan tradisional di Papua tuh gimana sih menurut Jared? Apakah itu bagus atau pendapat Jared gitu ya, perspektif Jared mengenai pengobatan tradisional di Papua gitu? Kalau menurut pengamatan saya, menurut obat-obat tradisional tersebut ini sangat mendukung bagi masyarakat misalnya. Bahkan pun saya juga, mereka pun juga mendukung mengenai obat ini sudah di ACC semua di setempat masyarakat. Oke, begitu saja. Jadi menurut Jared, pengobatan tradisional ini benar-benar mendukung dan diterima oleh seluruh masyarakat di sana. Nah, kalau menurut Jared, pengobatan kan Jared nih tadi mahasiswa juga ya. Nah, menurut Jared sebagai mahasiswa, apakah pengobatan tradisional ini tuh dampaknya baik gitu untuk kesehatan gitu? Apakah menurut Jared pengobatan tradisional ini perlu gitu untuk kita kembangkan? Jadi bukan hanya di Papua saja gitu, untuk masyarakat yang lebih luas. Apa menurut Jared tuh gimana? Terima kasih. Jadi kalau menurut pengamatan saya, bukan pengamatan saya, tapi untuk pandangan saya mengenai apa obat tradisional tersebut ini perlu dikembangkan. Bukan hanya saya masalah suku Muni, tapi pada umumnya itu Papua, terus pada umumnya Indonesia, terus bahkan pun suku-suku yang ada di mana pun bisa dikembangkan, terus bisa kembangan lebih dalam, perlu lebih kembangkan lebih dalam begitu, agar mereka bisa mengetahui apa sih bagaimana cara untuk menyembuhkan sakit-sakit pada seseorang. Ya, jadi menurut Jared, pengobatan tradisional yang sudah ada di Papua ini sangat perlu dikembangkan. Jadi bukan hanya untuk suku Moni saja, tapi suku-suku banyak yang ada di Indonesia, bahkan seluruh masyarakat Indonesia kalau bisa sih mengerti gitu ya tentang pengobatan itu. Jadi pengobatan itu biar semua orang tuh bisa merasakan manfaat dan dampak positif dari pengobatan itu gitu ya. Tapi kalau aku boleh tahu nih, menurut Jared ada nggak kesulitannya gitu dari ketika pengobatan itu mau dikembangkan ke masyarakat Indonesia? Menurut Jared ada nggak kayak hambatan atau kira-kira kesulitannya tuh menurut pandangan Jared nih sebagai masyarakat asli Papua? Oh, baik sekali. Jadi untuk beberapa obat yang tradisional ini paling khusus untuk buah merah sudah banyak yang sudah disetujui sudah bikin jurnal artikel, sudah dianalisis. Tapi khusus untuk obat kayu susu dan lain sebagainya itu sudah. Tapi untuk garam buatan dari kayu itu saya masih belum orang masih belum kasih kembangkan garam, terus daun gatal pun juga masih belum. Jadi perlu kalau menurut saya perlu sama-sama bekas kembangnya.
Oke, jadi kalau untuk buah merah itu sudah banyak gitu ya, dan kayu susu juga sudah banyak. Tapi untuk yang garam dan daun gatal tuh Jared merasa masih perlu lagi dikembangkan oleh peneliti-peneliti lain gitu ya, agar pengobatan ini benar-benar bisa berdampak baik untuk kesehatan bukan hanya orang di suku Muni tapi juga masyarakat Indonesia yang lebih luas gitu. Oke, ini terakhir sebelum kita tutup karena udah lama juga ya. Jared kayaknya udah masih semangat. Masih semangat. Makasih loh ya. Ada nggak yang Jared mau sampein kesan-pesan Jared gitu, atau pesan-pesan gitu dari Jared untuk teman-teman, mungkin teman-teman mahasiswa atau mungkin teman-teman di Indonesia atau masyarakat yang lebih luas, atau bahkan untuk teman-teman Papua? Boleh, terserah Jared. Ya, baik. Di sini kesan-pesan dari Jared bahwa kami sudah berbincang-bincang mengenai obat tradisional yang ada di Papua, pada khususnya tuh di bagian pegunungan. Bagian pegunungan. Jadi menurut saya sampaikan pada semua pemirsa Indonesia, bahkan pun Papua, perlu dikembangkan obat tradisional yang kita sudah dibahas. Jadi beberapa obat yang paling bisa dikembangkan ada lebih banyak lagi di Papua. Tapi selama ini banyak peneliti-peneliti yang masih belum mengenal tentang obatan-obatan yang ada di Papua. Terus obatan-obatan yang kami sudah dibahas lebih banyak lagi ada, tidak hanya saja empat obat tradisional tersebut itu. Jadi perlu kita sama-sama mengembangkan, terus mempromosikan obat-obat yang ada, terus kita sama-sama peneliti. Ya, itu saja. Itu saja. Terima kasih banyak Jared. Itu pesan-pesan dari Jared. Aku benar-benar berterima kasih atas waktunya Jared. Aku bahkan baru tahu hal-hal baru gitu ya, dan perbincangan ini benar-benar bermanfaat banget. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa mengambil gitu ya manfaatnya, dan semoga melalui pembicaraan ini pengobatan tradisional bukan hanya di Papua tapi di suku-suku lain juga bisa kita kembangkan lebih lagi dan bisa berdampak positif yang lebih luas lagi untuk masyarakat Indonesia. Kalau begitu terima kasih banyak Jared atas waktunya. Terima kasih. Selamat malam.